yang pertama yang harus kita ketahui adalah mengidentifikasi posisi high low-nya dari tren itu sendiri. Seperti tadi kan sudah saya garis ya, beri garis tadi ya. Jadi itu adalah posisi low-nya ya. Terus high-nya juga harus kita ketahui. Tapi semuanya itu ada polanya. Jadi ini ya, metodenya adalah dengan yang paling sederhana itu kita memastikan kondisi uptrend itu terkombinasi ketika harga membentuk higher high atau HH dan higher low atau higher HL ya. Tulisan yang di depan higher adalah itu posisi naik ya. Kalau yang di depan itu lower berarti posisi bearish. Itu seperti ini contohnya. Nah, ya, low high LH itu posisi lagi bearish, lower low ya. Ini yang simple, ini harus diketahui terutama bagi yang jangka-jangka pendek ya. Tidak perlu menganalisa yang terlalu lebar, yang jangka pendek itu kita harus tahu. Dan ini berlaku di time frame berapapun sebenarnya. Kalau Anda mau H4 bisa H1 atau D1 juga ada. Tren bullish kenali H sama HH tadi ya. Kalau tren bearish adalah LL tadi. Nah, seperti ini. Ya. Ini higher HH, ini HH. Yang di bawah adalah LH. LH. Ya. Tren. Sedangkan yang downtrend ini lower high. Ya, oh yang ini salah, ini high low ini, biru ini ya. Harap dicatat, ini nanti saya perbaiki. Ini adalah higher low. Ya, yang ini karena depannya itu kalau bearish lower, yang kalau bullish low higher ya. Jadi seperti ini. Kalau digabung sama wave ini kan wave. Jadi seperti itu. Nah, candlestick itu membantu mendapatkan namanya negatif. Nah ini yang ini garis hijau garis merah ini biasanya adalah area stop, maka dia tarik dulu baru dia naik. Tapi kalau bagi Anda yang sudah tahu ilmunya, maka Anda bisa melakukan pembelian di pullback ini ya, atau di sini penjualannya. Jadi konfirmasi hari itu ya, biasanya di pucuk-pucuk. Kalau di tengah gini terjadi konfirmasi itu biasanya fail atau gagal. Ya umumnya itu. Jadi kalau pucuknya naiknya ditembus ini berarti panjangnya kan makin panjang, turunannya makin turun ke area sini juga. Nah ini posisi high low pada saat ya, tidak seindah tadi ya. Jadi di lapangan itu tidak seindah contohnya ya seperti ini ya. Ini higher low, ini higher high, ini higher low, ini higher high ya. Ketika ini harga ini turun lagi ya, ini kan ini biasanya membentuk garis ya, membentuk garis sini low 1 sama low 2 kalau ditarik ini bisa membentuk garis ya. Ini ditembus ya. Biasanya teman-teman itu sudah menyiratkan bahwa tren sudah berganti turun, padahal belum tentu. Jadi selama walaupun ini sudah ditembus ya, ini kalau ada garis sudah ditembus,
anggap garis bawah garis atas bisa channel ya, itu di sini selama tidak mampu menembus low yang kedua nih, maka ini masih masuk dari bullish trend. Jadi seperti itu. Bullish trend ya. Nah, kalau ini membentuk low yang higher low ya, ini dinamai higher low ini bila mana tidak mampu menembus low yang terbawah. Ini bisa, kalau tadi ditarik low 1 ke low 2, maka kalau sudah begini ada low 3 ini, maka biasanya ini sudah tidak diperhatikan lagi, maka garisnya ditarik dari low 2 ke low 3. Nah, bukti ini sudah berjalan. Jadi garisnya lebih landai. Kalau lagi tadi itu curam ke atas karena animo trennya itu kenceng ya. Ini sekarang sudah masuk fase konsolidasi tapi tetap bergerak. Dan ini lebih landai garisnya. Low 2, low 3, low 4 ditarik, ini lebih landai. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika ada low baru yang bisa menembus low sebelumnya ya. Low 5 ini kan menembus low 4. Ya. Maka inilah sudah dipastikan tren baru mulai muncul. Nah, tren baru mulai muncul itu ketika low terakhir menembus low sebelumnya, level sebelumnya ya, sini ya, lebih bawah ini bias menyiratkan perpindahan tren yang asli. Jadi tadi itu tajam tapi belum mampu menembus low sebelumnya ya ini. Nah, ketika turun sampai di sini maka ini sudah berganti tren turun. Tapi walaupun begitu biasanya masih dilawan dengan membentuk higher yang lebih rendah daripada high sebelumnya. Maka syarat tren baru sudah mulai muncul. Apa syarat tren baru? Ya ini tren bearish itu bila high terakhir itu lebih rendah daripada high sebelumnya dan low terakhir lebih rendah dari low sebelumnya. Jadi dua-duanya sama-sama lebih rendah dari sebelumnya. Low-nya lebih rendah dari sebelumnya, high-nya lebih rendah dari sebelumnya. Maka inilah tren bearish yang baru yang berlangsung. Jadi seperti itu. Nah, kebalikannya ya dari yang tadi kan ini tajam ya naiknya, terus habis itu naiknya agak landai. Nah, biasanya penurunannya juga gitu, landai dulu penurunannya, baru kemudian tajam. Ya, yang terakhir ini sampai bisa tajam. Jadi market itu biasanya seimbang. Kalau sebelah kiri itu namanya tajam, sebelah kanan itu lebih tajam. Karena apa? Karena itu psikologi pasar ya. Jadi kalau tajam-tajam ini, harga bergerak tajam, ini adalah buyernya itu gajah-gajah. Karena open posisinya besar-besar ya. Sebaliknya, penurunannya juga gajah-gajah karena posisi tadi dilepas semua. Tuh. Ya, terutama yang di sini itu sudah mulai kena SL plus ya biasanya. Karena akun-akun gajah itu SL plus itu adalah targetnya. Jadi kalau dia SL 5 pip, ya 5 pip itu sudah keuntungan bagi mereka. Sangat beruntung sekali bisa dapat 5 pip. Karena mereka itu sedikit-sedikit sudah SL plus gitu. Mending kena SL plus daripada kena SL. Jadi seperti itu. Misalkan kena SL plus itu keuntungan kecil tapi tidak ada kerugian.
Itu yang perhatikan ya. Kalau akunnya besar, kalau akun kecil sih biarin, tidak apa-apa, panjang-panjang, tapi sesuai perhitungan juga ya, sesuai tadi malam yang saya jelaskan, money management itu harus dihitung sesuai modal. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah mengukur jarak retest. Jadi retest adalah ketika Anda menguji level-level penting ya, seperti support ataupun resisten. Apa support dan resisten itu bisa Anda baca di website ada itu ya. Mengukur jarak retest adalah cara membaca kekuatan tren. Semakin pendek jaraknya, maka itu semakin mudah ditembus. Ya. Seperti ini ya. Ya, ini titik pertama ini dianggap retest ya. Kemudian coba satu lagi, kemudian retest kedua. Ketika 3 titik ini bertemu, maka biasanya tidak ada titik yang rejection ya. Ini rejeksi ya, reject. Ketika 3 reject terjadi, maka yang keempat itu tidak ada reject, biasanya jebol ya. Ini biasanya ya. Kadang juga kelima atau 6 ya, nah ini adalah pengambilan SL ya, jadi lebih baik SL-nya itu di atas, agak jauh di sini daripada ini ya. Rate 1 dan rate selama 178 hari sekali jaraknya. Sementara tes 2 dan tes 3 jaraknya waktunya lebih lama. Maka tes 4 itu jaraknya lebih 8 hari. Jadi bisa jadi separuhnya atau kan ya, lebih enak. Jadi Anda bisa mengukur dalam ilmu PVT saya sempat bikin. PVT itu salah satunya pada mengukur tembusan itu kapan terjadi. Tidak itu ya tidak. Karena saya dulu belajarnya itu dari menghitung jam kena level itu di jam berapa. Jadi seperti itu. Sampai itunya ya. Dulu kita taruhan ini kena jam sekian atau jam sekian. Jadi yang kalah neraktir. Jadi seperti itu. Latihannya di situ. Baru kita lagi yang usaha penembusan ini atau waktu candle bergerak, kita akan paham bahwa kapan kita akan masuk asal. Jadi tidak terburu-buru ya. Semua hitungannya. Jadi walaupun konfirmasi apa harpat atau konfirmasi wave itu ya, itu kita kadang-kadang terburu-buru padahal dari apa segi waktu cuma belum masuk, jadi ada waktunya tersendiri. Kadang-kadang kan ada yang tidak ada apapun, paper bergerak kencang karena apa? Saat itu waktunya terjadi penembusan. Sehingga penembusan terjadi terkena memantik SLSR. Kalau SLSR terpantik maka biasanya lebih kencang lagi ya. Itu kan tidak jadi. Waktunya 20 hari saja. Jadi seperti itu. Ini memberikan kekuatan bullish itu makin lemah jika sudah dites beberapa kali ya. Tapi ini kalau di lapangan tidak harus 4 kali, 1 kali ya. Bisa beberapa kali. Walaupun ini tetap tembus naik ya. Nah, kembalikan apa itu jika close-nya di bawah ini. Kalau close-nya itu masih di atasnya, itu masih belum dianggap karena itu yang buntut masih. Yang ketiga adalah kerap tenaga. Ya.
Apa kerapatan itu? Area menyempit atau dempet seperti ini ya. Walaupun ini tesnya tidak di 3, tapi ya, rapat, lebih rapat, maka itu biasanya akan tertembus. Misalnya berombol ya. Kalau berombol mudah banget dong. Nah ini rapatan harga kalau di pasar itu Anda bisa menghargai harganya. Kalau rapatan dapat ya Anda tembus. Dan ini memegang peran penting dan karena semua indikator biasanya banyak membaca dari candlestick itu sendiri, tapi dengan cara yang berbeda. Ada dari pembacaan di samping, ada dari pembacaan atas bawah, gitu. Nah, bisa ikut ini. Langsung dari satu di zona keseimbangan. Ini. Jadi kalau misalkan candlestick kali ketika terjadi senjata adalah suke, ketika terjadi di bawah ini adalah area demand. Jika para orang pending order adalah satu bahkan tolak. Ini enggak kok ulamanya. Ini biasanya itu banyak sekali soundnya itu masuk ya. Supply zone ini turunnya lebih dalam. Ini bisa juga in area apa namanya, area supply zone 4 sampai ini adalah demand adanya. Bisa juga seperti itu. Nah, solusinya adalah jadi orang-orang yang ada di pasar itu dia itu biasanya tanpa menggunakan indikator yang panduannya itu sebagian besar di pola-pola besar hafal di luar kepala. Jadi Anda juga harus belajar menghafal di luar kepala. Ya, diambil yang